bisa membayangkan kira-kira ini kalau kelompok-kelompok radikal ini berkuasa gitu, mampu menguasai tata sosial di negeri ini, apa yang akan terjadi. Sehingga mati-matian kita akan terus menghambat mereka, mati-matian kita akan terus menghadang mereka, apapun taruhannya, apapun taruhannya. Dan ini akan kita lakukan tanpa minta bayaran, tanpa minta bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya, yang kita tunggu-tunggu dari kemarin ya sudah tiba dari kemarin sebetulnya. Saya aja yang agak telat untuk bikin video, untuk bikin reaksi tentang si Yakut. Jadi Yakut itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun belum dijebloskan ke penjara, tapi statusnya tersangka, dia udah nggak bisa lagi kabur kemana-mana. Tapi ingat, tersangka di negeri kita itu walaupun sudah dikatakan sebagai tersangka, harusnya masuk penjara, masih bisa jalan-jalan tuh. Siapa? Ya itulah ya yang sering nongol di TV. Itu kan ternyata tersangka, harusnya di penjara 6 tahun, tapi nyatanya malah bisa menjadi pedokongnya si Ono. Nah itu dia. Jadi hati-hati, negara kita itu kadang tipu muslihatnya banyak. Negara Konoha loh, negara Konoha, bukan negara Indonesia. Kita kan punya dua negara, negara Indonesia dan Konoha. Konoha ini negara fantasi di pikiran kita masing-masing. Jadi kalau kita ngomongin negara Konoha, ya Konoha gitu. Nah, konyolnya begini, ketika si Yakut ini kemarin setelah dia divonis bersalah dan dia ditetapkan sebagai tersangka, langsung kejang-kejang, ngeromel lah kesana kemari, ngoceh lah kesana kemari, nggak terima ini itu. Kemudian ditambah lagi asetnya yang mewah-mewah itu juga mulai disita oleh negara. Ya semoga aja disita semua Pak, betul-betul harus sita semua Pak, karena yang dikhawatirkan oleh koruptor itu bukan polisi. Mereka nggak takut sama polisi Pak, Tuhan aja nggak takut. Nyatanya mereka paham dengan agama, mereka ngerti hukum-hukum Islam, tapi mereka tetap korupsi. Berarti kan dia nggak takut sama Tuhan. Tuhan nggak takut, polisi nggak takut, hukum negara nggak takut. Yang paling ditakutin koruptor itu cuma satu, miskin. Ya udah sita aja semuanya, biar miskin sekalian. Konyolnya Yakut itu berkoar-koar bahwa dia itu dijebak. Dia nggak tahu apa-apa dan dia dijebak. Bro, kita semua nggak bodoh bro. Bagaimana bisa lu jadi menteri agama cuma 5 tahun, tapi kekayaan lu itu bisa naik sampai ratusan miliar, bahkan hampir triliunan. Mana ada kayak gitu nggak sadar dia korupsi. Gaji menteri berapa bro, ditambah tunjangannya, emang bisa sebanyak itu duit lu? Kan nggak mungkin. Kita punya logika bro, kita bisa mikir gitu loh. Jadi jangan kejang-kejang terus kemudian meracau ya, ngomongnya nggak usah ngelindur, nggak usah merasa paling didolimi. Lu emang dolim. Siapa dulu yang bilang teriak-teriak NKRI agar mati, NKRI harga mati, kemudian kelompok lain dikatakan radikal. Ayo siapa? Lu. Yang kemarin itu mau melarang tua masjid siapa? Lu. Yang resain orang bulan Ramadan siapa? Elu. Yang rese umat Islam ini itu elu. Yang minta umat Islam tidak terlalu arogan siapa? Elu. Kita kapan sih arogan? Gak pernah. Umat Islam tuh udah terlalu banyak ngalah. Mayoritas yang selalu ditekan untuk selalu ngalah siapa? Umat Islam di Indonesia. Kurang ngalah apa coba? Dari awal kemerdekaan kita itu udah ngalah ya. Yang pertamanya ada di sila pertama itu ya, kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya umat Islam itu sudah dihapus. Tuh ngalahnya kurang apa orang Islam bro, masih dituntut ngalah terus. Lama-lama kita yang terjajah, mayoritas malah dijajah, kan konyol, kurang gitu. Jadi logikamu itulah yang sebetulnya menghancurkan dirimu. Kamu terjebak dengan egoismemu sendiri, ditambah lagi kerakusanmu yang sudah nggak terbendung. Ya tapi gini, di Konoha itu biasanya yang tertangkap, ingat ya, yang tertangkap itu karena nggak bagi-bagi. Kalau dia bagi-bagi, dia kompromi sama yang lain, dia nggak maling sendiri, malingnya jamaah, yang lainnya juga dikasih jatah, aman biasanya bro. Ya aman itu. Walaupun dia korupsi triliunan, tapi kalau dia bagi-bagi sama yang lain, bagi ke sana, bagi ke sini, bagi yang ke sana, bagi yang ke situ, semuanya dikasih bagian, aman dia. Nggak percaya? Tuh
koruptor-koruptor itu. Nyatanya masih aman-aman aja mereka. Kenapa? Karena mereka berbagi. Jadi dengan berbagi dengan koruptor-koruptor yang lain, mereka saling menutupi. Biasanya yang ketahuan itu karena nggak berbagi. Jadi dia sudah korup, tamak pula, kemudian pelit pula sama koruptor yang lain. Akhirnya ya sudah dibongkar sama koruptornya kan gitu. Itulah negara kita. Konoha, ya ingat Konoha. Di mana negara koruptor menuduh orang lain korupsi. Kemudian orang yang dituduh korupsi ini diperiksa oleh orang yang korupsi juga, dan ditangkap juga oleh orang yang korupsi, diadili oleh orang-orang yang korup, dan dimasukkan penjara. Dan penjaranya juga itu dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang korupsi. Nah, di mana? Konoha, bukan Indonesia. Ingat, Indonesia itu negara yang makmur, gemah ripah loh jinawi, nggak seperti negara Konoha. Kita berbicara Konoha. Konoha seperti itu. Jadi luar biasa. Di Konoha kejahatan itu bisa ditutupi dengan apa? Dengan berbagi sesama koruptor. Jadi kalau sama-sama koruptor itu saling sedekah sama mereka, saling berinfak di sama mereka, kejahatan mereka bisa aman di dunia ya. Kalau akhirat ya silahkan dinikmati sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ngoceh saya bermanfaat.